Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ayu Monica, channel yang akan membahas seputar info traveling, destinasi wisata, review cafe, hotel, villa, kuliner, dan juga beserta update terbarunya pastinya ya teman-teman. Dan kali ini kita sudah berada di Kabupaten Malang, tepatnya di Pujon, dan kita sudah berada di Santera de la Ponte, yaitu salah satu wisata kekinian dan instagramable di Kabupaten Malang. Jadi ini itu adalah tangga menuju loket masuk Flora Wisata Santera de la Ponte. Terlihat ya teman-teman ya, kita mengunjungi wisata ini pada waktu weekend dan suasananya memang rame banget teman-teman, dan banyak banget pengunjung rombongan-rombongan dari berbagai daerah yang mengunjungi wisata ini. Dan ini tuh kita udah mulai masuk lokasinya setelah memesan tiket untuk 4 orang, karena kita kesini tuh 4 orang ya teman-teman ya. Dan harga untuk tiket masuk di Flora Wisata Santera de la Ponte ini, harganya untuk weekend adalah Rp30.000 dan untuk weekday adalah Rp25.000 ya teman-teman ya. Jadi terbilang cukup murah dan cukup terjangkau untuk tujuan wisata, baik itu untuk tujuan wisata pribadi ataupun rombongan. Dan sesuai dengan nama wisatanya yaitu Flora Wisata, maka memang kita bisa melihat bahwa konsep dari wisata ini adalah konsep taman atau taman bunga atau berbagai macam tumbuhan gitu ya teman-teman ya, yang menghiasi setiap sudut dari lokasi wisata ini. Jadi kita tuh bakalan disuguhkan dengan pemandangan atau suasana yang dipenuhi bunga-bunga yang indah dan tanaman-tanaman yang segar gitu teman-teman. Nah ini tuh kita udah mulai masuk ke lokasi wisatanya, dan di depan situ udah kelihatan begitu banyak bunga-bunga, baik itu bunga gantung, bunga di pot, ataupun bunga-bunga yang langsung ditanam di tanahnya ya teman-teman ya. Semua ini benar-benar bunga asli dan tidak ada bunga plastik sama sekali teman-teman. Dan wisata ini tuh benar-benar cocok untuk segala usia ya teman-teman ya, karena dari tadi tuh kita baru masuk aja udah kelihatan begitu banyak rombongan, bahkan terlihat lebih banyak rombongan ibu-ibu atau organisasi-organisasi gitu ya teman-teman ya, yang sedang mengunjungi Flora Wisata ini. Dan baru masuk aja mereka tuh udah bingung banget mau selfie-selfie atau berfoto-foto di spot-spot yang disuguhkan di Flora Wisata ini. Jadi memang ini benar-benar kita tuh dimanjakan banget dengan bahkan mungkin ini ribuan macam bunga-bunga yang ada di sini ya teman-teman ya. Udah nggak bisa kehitung lagi berapa macam tumbuhan tanaman yang ada di sini ya teman-teman. Dan kabarnya memang ini ada tumbuhan lokal dan juga ada tumbuhan-tumbuhan import ya teman-teman ya. Dan kita ini terus berjalan ke lokasi utama dari Flora Wisata Santera de la Ponte ini, dan kita kayak melewati lorong-lorong yang bergantungkan bunga-bunga dan tanaman-tanaman gitu ya teman-teman. Dan di samping ini terlihat seperti organisasi sedang berkumpul memanfaatkan space atau ruang yang ada di Flora Wisata Santera de la Ponte ini. Dan bentar lagi tuh kita bakalan melihat, semakin masuk ke dalam semakin terlihat vibes ala Eropa gitu ya teman-teman, dengan khas dari bangunannya yang dicat warna-warni. Dan banyak banget spot-spot foto yang ditawarkan di sini buat kalian yang suka banget berfoto-foto, buat kalian yang suka banget sosial media. Kalian wajib banget kesini karena banyak banget spot foto yang ditawarkan di sini. Dan kebetulan ini lagi live music ya teman-teman. Dan karena audionya ini kan nggak saya aktifkan untuk audio asli, jadi biar nggak kena copyright, jadi nggak ketahuan. Sebenarnya ini suasananya rame banget karena ada live musicnya teman-teman.
Dan ini tuh kita udah mulai jalan-jalan mengelilingi area bangunan-bangunan bercat warna-warni kayak gini, dan masih dengan konsepnya yang dipenuhi dengan warna-warni bunga yang indah dan segar juga. Ya, jadi ini tuh banyak banget bangunan-bangunan ala Eropa, ala Korea. Ada Little Amsterdam, ada Little Shanghai, Little Korea, dan ada banyak lagi pokoknya yang menarik untuk dijadikan spot foto di wisata Santera della Ponte ini. Dan jadi itu kita sekarang terus melanjutkan walking tour kita untuk mencari wahana viral yang ada di sini, yaitu wahana rainbow slide. Jadi kita terus jalan mengikuti jalan ini karena memang bangunannya ini sangat luas banget ya teman-teman ya. Wisata ini sangat luas banget dan kalian nggak bakalan kehabisan spot foto untuk berselfie karena memang banyak banget dan sangat luas. Flora Wisata della Ponte ini terletak di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Jadi memang suasananya tuh sejuk banget dengan view khas pegunungan Pujon ya teman-teman ya. Dan memang benar-benar di sini tuh tumbuh dengan sangat baik bunga-bunganya, kelihatan bermekaran dan sangat indah banget teman-teman. Jadi udara dingin tuh memang cocok banget ya buat nanam-nanam tumbuhan atau bunga-bunga kayak gitu, karena belum tentu juga kalau kita bawa pulang atau kita beli terus kita rawat di rumah itu kadang nggak bisa beradaptasi dengan udara di daerah kita. Dan ini adalah area untuk bermain anak, dan di setiap wahana permainan di Santera della Ponte ini tuh dikenakan biaya lagi dan tidak termasuk dengan harga tiket yang udah kita bayar tadi. Jadi ada tiket tambahan atau biaya tambahan yang harus kita bayar setiap wahana permainannya. Jadi ada sekitar berbayar sekitar 15.000 sampai 25.000 gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kita tuh bingung mau kemana karena ini lokasinya tuh benar-benar luas banget teman-teman, dan kita tuh bingung mau mulai dari mana. Jadi kita tujuannya itu langsung ke wisata atau bukan wisata, tapi ke wahana yang katanya wahana terbaru di Flora Wisata della Ponte ini. Dan wahana terbarunya itu adalah sama persis dengan wahana terbaru dengan yang ada di Dusun Semilir Semarang, yaitu Rainbow Slide. Nah ini tuh bener-bener menarik minat pengunjung dari wisata Flora della Ponte ini ya, karena memang Rainbow Slide ini baru ada pertama kali di Malang, dan waktu yang di Dusun Semilir Semarang itu Rainbow Slide ini memang benar-benar viral di beberapa sosial media ya teman-teman. Dan ketika ini wahana ini ada di Flora Wisata della Ponte ini tuh benar-benar membuat kita penasaran dan jadinya akhirnya mengunjungi lagi untuk update terbaru dari Flora Wisata della Ponte ini. Dan di sebelah sana terlihat sebuah bangunan besar berwarna oranye tadi, itu adalah sebuah musola ya teman-teman, dan itu adalah satu-satunya musola yang ada di Flora Wisata della Ponte ini. Dan ini bersebelahan dengan bangunan Cinema 7D ya teman-teman ya. Ya cukup lengkap sih untuk wahana atau area permainan yang ditawarkan di Flora Wisata Santera della Ponte ini. Cukup lengkap karena juga ada Cinema 7D, ada rumah hantu juga. Dan di sini yang paling menarik minat pengunjung terbaru ya memang karena ada rainbow slide-nya itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke Dusun Semilir Semarang, karena di sini di Pujon di Kota Batu atau Malang ini udah ada. Dan ini tuh kita sedang jalan ke atas untuk mencari lokasi di mana sih wisata wahana terbarunya
di Santera della Ponte ini, yaitu wahana Rainbow Slide tadi. Dan barusan itu ada sebuah cafe yang berkonsep taman gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh kita emang nggak boleh sama sekali bawa minuman dari luar dan bawa makanan dari luar, karena mungkin memang untuk menjaga kebersihan ya teman-teman ya. Dan setelah berjalan agak jauh, akhirnya kita sampai di top view dari wisata ini. Nah, dari sini tuh kita bisa melihat pemandangan dari gunung yang sangat indah, tapi kebetulan kita waktu kesana ini cuacanya agak mendung ya teman-teman, jadi gunungnya tertutup awan. Beruntung saja waktu itu belum hujan ya teman-teman, cuman memang mendungnya agak gelap, jadi nggak cerah. Dan ini tuh banyak banget orang-orang yang berfoto-foto dengan background khas dengan view pegunungan kayak gitu. Dan di sini tuh juga ada semacam jembatan kaca atau teras kaca gitu ya teman-teman, dan kita tuh nggak boleh naik melebihi kapasitas, dan kapasitasnya itu maksimal adalah 5 orang. Oke, sekarang kita udah nyampe di La Ponte Cafe, dan barusan itu adalah ada tangga masuk menuju La Ponte Cafe yang juga merupakan pintu masuk dari wisata viralnya yaitu Rainbow Slide. Nah, itu bisa kelihatan teman-teman ya, Rainbow Slide-nya di sebelah samping dari La Ponte Cafe ini. Sebelum kita beralih ke Rainbow Slide, kita mengelilingi dulu La Ponte Cafe yang ada di Flora Wisata La Ponte ini seperti apa sih. Jadi La Ponte Cafe ini terdapat beberapa food court ya teman-teman ya. Jadi barusan dinamakan Santera Food Court karena memang di sini tuh banyak yang berjualan cemilan, makanan, minuman, dan kebutuhan-kebutuhan kita untuk cemil-cemil gitu sambil nonton orang-orang yang bermain wahana Rainbow Slide. Jadi ini tuh ada tempat duduk kayak berbentuk sangkar gitu yang unik banget ya teman-teman ya. Dan di sebelahnya langsung di bawahnya ini kita bisa langsung nonton orang-orang yang lagi bermain wahana Rainbow Slide ini. Jadi untuk wahana Rainbow Slide ini dikenakan biaya sekitar Rp20.000 untuk satu kali main. Karena memang ini adalah wahana terbarunya dan memang lagi banyak diminati oleh pengunjung, jadi untuk antreannya itu sangat panjang, dan waktu kita kesana tuh dapat antrean sampai nomor 103 teman-teman ya, dan cukup memakan waktu karena memang antreannya sangat banyak. Jadi kita tuh bisa nunggu sampai berjam-jam gitu buat nunggu giliran. Jadi buat kalian nih yang mau kesini cuman karena tertarik sama wahana terbarunya, kayaknya perlu pikir-pikir lagi deh ya kalau kalian mengunjunginya di waktu weekend, karena memang ini benar-benar antri banget, karena memang antusiasme dari pengunjung itu masih sangat tinggi ya teman-teman, karena memang masih terbilang baru banget untuk wahana Rainbow Slide-nya ini. Jadi buat kalian yang mau menikmati wahana Rainbow Slide ini agaknya perlu kesini tuh bukan di hari weekend ya teman-teman ya, supaya antriannya itu nggak begitu panjang dan nggak rame. Beralih lagi ke Santera Food Court, ini tuh benar-benar konsepnya sangat keren, adem, nyaman, dan sangat estetik banget. Cuman sayangnya, ada sayangnya nih teman-teman. Untuk beberapa stand dari food court ini, minuman dan makanannya yang dijual itu agak mahal. Jadi agak kaget dan cukup kaget juga ketika tahu di beberapa stand food court lain yang ada di Santera Food Court ini itu untuk harga satu porsi minuman yang dijual sekitar Rp30.000. Aduh, kebayangkan untuk 30.000 karena haus dan terpaksa akhirnya kita ya udahlah beli aja. Tapi memang benar-benar apa ya memang yang dijual di sini tuh adalah view dan desain dari Santera Food Court ini, dan cuman ada salah satu cafe atau food court yang di tengah tadi ya teman-teman ya, itu yang harganya
terbilang cukup murah, yang tadi ada platnya atau menunya bertuliskan 10.000 tadi, itu antrinya sangat panjang teman-teman. Tapi kalau kalian gak mampu antri di situ, pastinya kalian bakalan beralih ke food court lain yang harganya cukup mengejutkan. Oke, dan seperti inilah memang suasana dari La Ponte Cafe atau Santera Food Court. Memang sangat indah dan masih bertahan dengan konsep floranya. Banyak banget tanaman-tanaman, jenis-jenis bunga yang ditanam di sini, apalagi bunga-bunga gantung, menambah suasana semakin nyaman, teduh, asri, dan benar-benar kayak disulap menjadi tempat yang bernuansa sangat instagramable gitu teman-teman. Jadi kita tuh setiap pojoknya itu pengen banget berfoto-foto atau sekedar merecord untuk mengabadikan view-nya, ya enggak sih? Nah, ini tuh salah satu food court lain yang agak sepi, seperti yang saya bilang tadi. Ini harganya cukup mahal dan ini cukup menjadi perhatian ya, karena untuk pengunjung yang sangat seramai itu, untuk makanannya harganya kurang terjangkau. Kayaknya itu perlu dijadikan perhatian lagi untuk pihak manajemen dari wisata Santera de la Ponte ini. Dan ini tuh saya sudah keluar dari area La Ponte Cafe, dan dari atas ini kelihatan banget seperti apa view-nya dari miniatur-miniatur bangunan ala Eropa gitu ya teman-teman ya. Tuh indah banget kan. Nah, siapa sih yang gak pengen foto-foto, selfie-selfie buat kebutuhan sosial media kalian di Flora Wisata ini? Dan ini tuh benar-benar jadi salah satu pilihan destinasi kalian buat dikunjungi di kala liburan. Dan ini tuh kita mencoba record dari bawah ya teman-teman, untuk mengetahui dan mengobati rasa penasaran seperti apa sih keseruan mereka yang bermain wahana rainbow slide ini. Jadi kita sengaja turun ke bawah dari La Ponte Cafe tadi, kita keluar dan turun ke bawah dan langsung merecord seperti ini suasana atau keseruan dari bermain rainbow slide ini. Dah kelihatan banget ini teman-teman ya, mereka sampai terpental-pental dan berputar-putar, bahkan ada yang jatuh berguling kayak gini ya teman-teman ya. Tapi mereka kelihatan bahagia banget gitu ya, seru banget. Tapi jujur aja, waktu kita kesana tuh kita nggak naik. Yang naik itu saya sih, sebenarnya saya nggak naik, dan yang naik itu adalah ponakan saya. Namun sayangnya ketika ponakan saya naik tadi nggak sempat ke record karena saya ke kamar mandi teman-teman. Dan ini saya tuh ngelilingin lagi area dari La Ponte Cafe karena ngerasa kayak belum puas gitu untuk merecord setiap sudut dari La Ponte Cafe ini. Kayak emang teduh banget dan nyaman banget gitu loh teman-teman ya di dalamnya itu. Cuman yang sangat disayangkan ya cuman itu tadi, untuk makanannya, bahkan makanan aja untuk sekedar kentang goreng atau french fries itu seharga 30.000 loh. Jadi kayaknya buat kalian yang mau berlibur low budget, ini kayaknya kita lebih milih makan di luar aja ya daripada makan di kafenya ini. Bukannya untuk menilai buruk dari cafe ini sih, bukan, tapi alangkah baiknya ini jadi perhatian dari pihak manajemen, karena kita kan memang dari awal udah dilarang untuk bawa makanan dari luar. Jadi sepertinya semoga ini bisa jadi perhatian supaya bisa lebih meringankan pengunjung. Meringankan pengunjung apaan sih ya, maksudnya itu bukan gitu ya teman-teman. Tapi setidaknya makanan yang dijual di dalam wisata Santera de la Ponte ini bisa lebih ramah di kantong lah ya teman-teman ya, karena kan kita emang nggak boleh bawa minuman ke dalam. Jadi biar ini tuh biar bener-bener terjangkau untuk seluruh kalangan masyarakat. Jadi memang bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, gak hanya
dinikmati oleh kalangan menengah atau menengah ke atas ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang low budget juga jadi lebih ringan gitu loh untuk masuk ke wisata ini, nggak perlu pikir-pikir untuk mengeluarkan atau merogoh kantong terlalu dalam gitu ya kan. Dan ini tuh kita udah di pintu keluar dari wisata ini, karena emang udah capek banget jalan-jalan dan capek nunggu giliran buat naik wahana rainbow slide tadi. Jadi mohon maaf kalau nggak semua dari spot foto atau spot-spot unik yang ada di wisata Santera Della Ponte ini nggak bisa kita record semua. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah ngikutin saya cuap-cuap sampai akhir. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.